3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Sungguh nikmat Allah sangatlah banyak. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kalau kalian menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Selanjutnya dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, Ibu dan sekalian, kita manusia ini nanti akan menjalani akhir hidup ya yang disebut dengan sakarat. Kemudian alam barzah dan alam akhirat. Pada kesempatan yang tiga itu, semua kita, barangkali Nabi dan Rasul yang bukan, semua kita akan menyesal. Yakinlah, kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita banyak kekurangan di dalam menjalani hidup di dunia. Kita banyak lalai ibadah. Kita harus mengakui. Penyesalan itu diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman Allah, yaitu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi surah Al-Fajr 24. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan kebaikan. Ini adalah peringatan dari Allah bahwa kita nanti akan menyesal di akhirat. Karena apa? Karena kita belum melakukan banyak ibadah yang kita sebenarnya menginginkan. Kemudian bahkan menjelang wafat kita juga akan menyesal. Sebelum wafat itu akan menyesal. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, sekiranya aku dahulu diberi kesempatan untuk mengundurkan kematianku sesaat lagi, aku akan bersedekah, aku akan melakukan amal-amal saleh. Bahkan nanti kita setelah diwafatkan minta kembali ke dunia. Qala rabbi rji'an. Qala rabbi rji'un. La'alli amalan salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Karena menyesalnya kita minta kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh yang dulu tidak kita lakukan. Dan ini tentu satu yang tidak mungkin. Oleh karena itu, mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, anak sekalian, perkuat ibadah kita sekarang ini. Kalaupun akan menyesalnya nanti sedikit. Saya bawakan satu kisah tentang orang yang menyesal menjelang kematian. Ada salah seorang sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban ini selalu sholat di Masjid Nabawi. Selalu di saf pertama. Lalu pada satu kali Rasulullah tidak melihat Sya'ban itu ada di saf. Tidak ada. Lalu Rasulullah setelah selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya, kemana saudara kita ini? Tidak ada yang tahu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang tahu rumahnya? Lalu satu orang menunjuk. Ya Rasulullah, aku tahu rumahnya. Tapi agak jauh. Kita berjalan kaki ke sana lebih kurang 1 jam. Baik, kata Rasulullah, kita berangkat. Lalu berangkatlah Rasulullah bersama-sama dengan beberapa
sahabat. Nah, sampai di rumah, Sa'ban disambut oleh istri beliau yang sedang menangis. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal tadi malam dan tadi pagi sudah dimakamkan. Lalu kata Rasulullah, ya kami bersedih mendengar berita bahwa Sa'ban sudah meninggal. Lalu kata Rasulullah, apa yang dilakukan Sa'ban sebelum wafatnya? Ya itulah kata istri Sa'ban. Aku ingin bertanya kepada Rasulullah, karena sebelum wafat, dia mengucapkan beberapa kalimat yang aku tidak paham. Yang pertama, beliau ucapkan, si sahabat ini sebelum meninggal, mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Kami tidak paham ya Rasulullah, kata istri sahabat. Rasulullah menjawab, ketika dia mengatakan waktu saat akan wafat, dia melihat bayangan pahala yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala terhadap segala amal ibadah. Kenapa tidak lebih jauh? Karena Sa'ban melihat rumahnya yang jauh itu belum cukup jauh. Karena dengan jauhnya rumah dari masjid, berjalan kaki ke masjid, maka pahalanya sangat besar. Ini yang disesali oleh Sa'ban. Kenapa rumah saya tidak lebih jauh? Padahal rumahnya sudah cukup jauh, berjalan kaki 1 jam lebih kurang. Yang kedua, ketika mau meninggal, Sa'ban berkata, kenapa tidak semua? Lalu Rasulullah menjelaskan, pada satu kali Sa'ban ini sedang sarapan pagi. Dia makan roti dan minum air. Lalu datang pengemis, dibagi separuh. Sarapan paginya itu dibagi separuh. Lalu ternyata sarapan pagi yang dibagi separuh itu terdampak oleh beliau itu pahalanya luar biasa besarnya. Lalu menyesal, kenapa tidak saya kasihin semua? Lalu yang ketiga penyesalannya adalah, kenapa ya tidak yang baru? Lalu kata Rasulullah, pada satu waktu Sa'ban ini berjalan menuju pasar, di perjalanan ketemu orang miskin kedinginan. Lalu saya buka jaket saya yang bagian luar, jadi dia lagi memakai 2 jaket. Bagian luar itu jaket yang usang, dikasihin ke orang miskin itu. Ternyata dia menyesal, kenapa enggak yang baru? Karena yang usang berikan, yang baru tetap dia pakai. Lalu menyesal, kenapa tidak yang baru yang saya berikan? Ini barangkali pelajaran buat saya dan buat kita semua, bahwa jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat karena berlalai-lalai dalam beribadah, bersedekah seadanya, padahal itu nilainya nanti di sisi Allah sangat besar dan kita akan menyesal. Oleh karena itu, kalau banyak kita beribadah sekarang, banyak kita berbuat baik sekarang, mudah-mudahan penyesalan itu ada, tetapi tidak penyesalan yang besar. Demikian saja Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.